Oke, bertemu lagi di Gincu, guruku ingin curhat. Masih bersama saya ya, Pak Angga selaku host magang, host honorer atau host tetap nih, gimana ya? Karena masih belum ada penggantinya nih host ya untuk Gincu ya. Mungkin Bapak Ibu guru yang mau menjadi host boleh. Hari ini saya sudah kedatangan guru ya. Nah, gurunya ini kalau di sekolah dikenal tegas gitu ya. Tegas, banyak yang takut. Apalagi kalau udah ngasih hukuman katanya ya. Dia akan bercerita tentang kenapa sih dia bisa jadi guru gitu ya. Langsung aja ya, kita sambut kita sambut ini dia Pak Agung. Pak, boleh saya hai dulu Pak Agung. Oke, selamat. Selamat apa nih? Sore kali ya. Sore, ya, ya sudah lagi sore ya. Pak Agung sehat Pak Agung? Alhamdulillah sehat Pak Angga. Ya, Salaman dulu. Salaman dulu ya. Baru ketemu ya, udah berapa tahun. Alhamdulillah akhirnya setelah sekian purnama kita bisa bertemu kembali. Jadi ketemu lagi ya. Tadi terakhir dengan ketemu perut yang buncit ya ketemu iya, ya. Terakhir ketemu kita sejam yang lalu. Ya. Oke, Pak Agung, Pak Agung ini kan di sekolah ini sebagai guru olahraga ya Pak Agung ya. Pak. Samping itu juga ada jabatan sebagai wakak bagian sarana dan prasarana gitu ya. Nah, saya pengen bahas soal Pak Agung jadi guru olahraga aja deh. Gitu. Ini menarik nih untuk guru olahraga ya. Ya. Guru olahraga itu identiknya pakaiannya selalu sporty. Ini buat sekarang kayaknya pakaiannya jadi cocoknya sebagai pembina pramuka malah bukan guru olahraga ya. Jadi pas kebetulan hari ini ada PTA nih Pak. Iya. Jadi ada PTA, kita juga punya tugas dan kewajiban juga. Mau Iya. nggak mau akhirnya nyari-nyari lagi nih baju pramukanya. Makanya ini udah sepertinya ya? memang harus diganti yang baru lagi. Iya, Karena tidak bisa dipungkiri ini baju dari sebelum pandemi, setelah masuk ke pandemi lama nggak dipakai lagi. Pandemi Jadinya badan ini karena jarang olahraga ya kalau pas pandemi. Jadi badannya pribadi melar sendiri. gitu. Oke, Pak Agung. Siap. Coba Pak Agung ceritain dulu deh kenapa sih Pak Agung bisa jadi guru olahraga gitu, Pak. Gimana Pak ceritanya tuh, Pak? Asal muasalnya Pak. Dasarnya memang saya itu dilahirkan dari keluarga kampung ya. Kalau kita berbicara dari segi tatanan, kalau ngikutin dari kakek saya itu hampir rata-rata banyaknya pegawai Pak. Ada pegawai desa, pegawai kecamatan, ya kan, bukan petani lurah kalau gitu. kan Belum Pak, belum. itu yang kalau ngikutin ke tren nenek saya itu benar-benar pegawai semua. Pegawai. Tapi kalau trennya ngikutin ke kakek itu benar-benar pure murni petani. Ya, saya dilahirkan di kota Jepara di sebuah kampung kecil namanya Desa Banyutowo. Kenapa Banyutowo? Karena Banyu Air. itu air, Iya. ya kan. Towo itu ditawar-tawarkan. Oh, kirain itu Jadi Banyunya ada ketawa. ada dulu silsilahnya si air tersebut memang sengaja ditawarkan karena memang banyak sekali desa sebelah yang memang susah air. Oh, Ya, oke. susah air. Ya, akhirnya timbullah kata-kata seperti itu dan nilai plusnya juga ada banyak yang mancing di situ. Di sana. Ya karena airnya bersih gitu. Sampai saudara ipar saya itu yang orang Semarang ketika datang ke kampung ke Jepara itu mandi bisa sehari 3-4 kali karena ngelihat airnya yang Airnya benar-benar tuh bening bening gitu. gitu ya, Pak. Bening itu dan seger banyak ya untuk dikonsumsi, untuk buat mandi, untuk menyehatkan lah. Udah jarang tuh di sini. Ya. air Nah, gitu. berjalan dari situ kebetulan ya Allah punya takdir yang lain ya. Ayah dan ibu saya itu meninggal ketika saya kelas 3 SMP. Kelas 3 Jadi, SMP Kelas tuh? 3 SMP itu. Kelas 3 SMP, ayah dan ibu saya sudah meninggal. Ya, saya kira malah waktu itu ayah saya dulu karena sudah sempat nggak bangun hampir 2 kali 24 jam. Oke. Tapi ketika dikasih obat sama Pak Kiai berupa air putih, saya sendiri itu yang suruh meminumkan itu pakai sendok. Alhamdulillah bangun. Ya, ibu saya masih nungguin. Ternyata malah ibu saya yang duluan karena ibu saya memang punya penyakit diabetes lah, punya penyakit diabetes. Itu jaraknya dekat, Pak. Jaraknya antara ayah dan ibu saya itu persis 3 bulan persis. Oh.
waktunya pun sama, yaitu pas menjelang kayak gini nih habis asar nih. Habis asar. Itu habis asar itu kok bawaannya angin-angin sepoi nggak enak gitu kan di kampung itu kan. Ternyata pas kakak saya yang perempuan ngeliat tuh si napas ibu udah nyampe sini gitu ketika sakit, ya udah akhirnya buru-buru panggil anaknya. Ya adatnya kita orang kampung, orang Jawa, kaitan yang ketika mau meninggal ya dibacakan yasin atau dibacakan doa untuk sebenarnya secara tidak langsung kita udah ikhlas untuk memperlancar saja gitu. Nah, beranjak dari situ ketika ayah dan ibu saya sudah meninggal, kakak memberikan kode untuk bersekolah nih. Ya, waktu itu saya masih SMP masih kelas 3 sebelum ujian nasional. Iya, Ujian nasional, masih ujian nasional ya zaman kita ya. Ada ujian nasional apa Eptanas? Eptanas lebih jadul lagi nih. Saya Eptanas ya. Eptanas. Ya, angkatan kita tuh Eptanas ya. Ya. Masih Eptanas SMP. Nah, singkat cerita, luluslah saya dari situ. Terus kakak habis maghrib ya, saya habis sholat maghrib waktu itu disuruh duduk ngobrol. Ada kakak saya laki-laki dan perempuan ngobrol kaitannya tentang pendidikan saya ke depan mau kemana. Si kakak menginstruksikan bahwa kakak ini cuma bisa ngasih uang saku saja untuk bersekolah. Silahkan kalau mau bersekolah, kamu pikiran dewe. Kamu pikirin sendiri caranya gimana? Pikir sendiri gimana caranya. Biar bisa sekolah, biar bisa mencapai cita-cita. Nah, pada waktu itu ada tetangga kebetulan itu ngajakin ada namanya latihan silat lah di kampung gitu kan. Singkat cerita, latihan silat saya mengikuti dari awal sampai akhir, alhamdulillah disahkan jadi pelatih. Ya, di pencaksilat itu ada namanya Organisasi Persaudaraan Setiahati Trate ya, atau PSHT. Pusatnya ada di Madiun sana. Kalau kita ngelihat dari media yang ditonjolkan kan selalu yang negatif. Yang ngeroyok, yang ngegerebek orang, yang ini. Padahal enggak itu ya. Padahal mah itu hanya oknumnya saja. Ya, ajarannya bagus, tapi oknumnya itu yang membuat jadi tidak bagus dan tidak semuanya yang seperti itu. Bahkan kalau kita ulik lagi kan, ya kita bisa aja memamerkan hal yang positifnya, tapi kan ya buat apa gitu, nanti juga akan terbuka dengan sendirinya. Nah, singkat cerita, saya latihan itu selama 2 tahun. Kebetulan saya ketemu si pelatih ini yang memang dia itu melatihnya ke jalur prestasi, ke arah pertandingan. Ke arah pertandingan, waktu itu saya berdelapan ya, 4 perempuan, 4 laki-laki. Ya, berdelapan latihan, ngikut ke dia. Akhirnya saya dibawa sama beliau tuh tanding di EKI PGRI Semarang, di UNES Semarang. Itu udah SMA ya? Masih SMK ini, udah SMK. Ya, udah SMK itu. Nah, sampai situ ternyata si pelatih saya itu dia memang orang mampu di desanya, orang mampu. Ngasih masukan, Gung, ada waktu, ada Mas. Ini selama ini kalau kamu sekolah seperti apa? Gitu. Ya, saya ngomong apa adanya bahwa kalau ongkos sehari-hari kakak saya nanggung. Tapi untuk pembayarannya SPP per bulan, biaya yang lain-lain, silahkan pikirin dewe. Nah, suruh mikir sendiri. Nah, saya cerita ke pelatih saya ngasih link. Ya udah, saya punya channel kebetulan di desa sebelah itu ada home industri roti. Jadi setiap habis isya itu saya udah berangkat ke situ. Si roti itu udah keadaan matang, kita tinggal masukin ke bagian pengemasan. Ya, jadi saya bahasanya nyetaplesin lah, taplesin, nata di keranjang gitu. Saya masih ingat waktu itu satu keranjang itu cuma dibayar 2.000. Isinya 40 roti. Roti. Nah, kadang-kadang saya bisa menghabiskan 4 atau 8, bahkan bisa 10 kalau memang lagi keadaan santai. Nah, dari uang dari situ saya berkomitmen sama bosnya bahwa uangnya nanti pas waktunya bayar sekolah saya ambil. Nah, dari situlah saya mendapatkan uang untuk bayar sekolah. Ya. Dari nggak ada nih, bentar nih Pak. Ini nggak ada nih. Zaman sekarang jarang yang begitu Pak. Ini benar-benar bisa jadi inspirasi lah. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi semuanya gitu kan. Ini penting banget nih. Kan. Ini ternyata gila ya. Inspirasi kaitan segitu. Terus. Nah, berlanjut ketika saya bekerja di situ, saya melihat ada pakai mobil bak. Belakangnya tuh bawa garam. Garam. Saya tanya, ngapain Pak De? Ngambilin roti basi. Saya jadi berpikir, roti basi.
Dibeli berapa Pak De? Satu kantong, satu sak yang gede, cuman dituker garam batu dua ini. dua box box, itu. iya, Ya, paling 2.000 atau 3.000-an kali sekarang ya. Berarti kan anggap aja sekitar waktu itu harganya sekitar 2.000 lah, satunya 1.000. Iya. Saya tanya, ini buat apa Pak De? Ternyata dibuat makan bandeng di daerah Pati Juwana di sana. Saya berpikir saya nggak kehabisan akal. Akhirnya kan saya nyari. Saya tanya pada kakak pada waktu itu punya temen yang pernah main ke rumah itu memang punya industri penangkaran ikan. Iya. Saya tanya, Mas, kalau buat makan ikan biasa dikasih apa? Ya kadang-kadang roti busuk, kadang-kadang apa namanya? Ngepas nih. Pasti kaitannya seperti itulah. Belinya berapa Mas? Belinya kita per kilo. Wah, berapa per kilo? 2.000. Wah, ini Kesempatan ide nih, ide potensi kan? nih. Per kilo 2.000. Ya sudah Mas, saya kan kebetulan kerja ngebungkusin roti tuh. Pasti kalau si roti tersebut busuk, dikembalikan lagi kan Iya, Pak? pasti, biasanya gitu dikembalikan lagi itu, pasti tidak dibuang, Iya, dijual. Nah, dijual. dijual sama si tukang penangkar ikan bandeng itu. Iya. Nah, saya nggak kurang akal, habis pulang dari situ paling jam 8, jam 9 misalkan kelar, ya saya muter itu ke deretan arah pulang. Sambil membawa kantong kresek, saya tanya, Bu ada roti BS itu busuk lah. Iya. Bu ada roti BS, ada Le, buat apa? Mau dibeli, kayak gini dibeli gitu. Bahasa Jawanya pakai bahasa Indonesia seperti Ambil itu aja, ya gitu. gitu. Ambil aja gitu. Sekali, 2 kali ngambil saya banyak. Setelah itu mungkin tahu, Le, kok ngambil setiap hari? Iya, bukan saya jual lagi gitu. Tole itu panggilan khas anak kampung lah, Iya, tole. tole, kan, gitu, tole. iya. Tole, kok ngambil lagi? Iya, bukan saya jual lagi. Ya udah Bu, kalau gitu kebetulan si ibunya cerita, biasanya kita dibeli sama atau ditukar sama 2 garam batang. Berapa sih Bu harganya? Saya lupa, mungkin sekian. Ya udah Bu, saya beli 1 kilo 3.000. Saya beli tuh 1 kilo 3.000. Enggak 3.000 Pak. Satu sak itu 5.000. Satu sak ya. Satu sak 5.000. Saya itu datang ke rumah, itu saya amparin semua, itu saya Baru keluarin tuh, dipotong-potong ini tuh plastiknya yang Dijadiin penting kiloan. dibuang. Saya jual dalam bentuk kiloan. Oh, lebih murah ya. Nah, benar. saya jual dalam bentuk kiloan. Nah, per kilonya itu 5.000. Iya, iya. Jadi per kilonya itu 5.000. Dari situ saya alhamdulillah berjalan 6 bulan. Bahkan saya bisa ngumpulin teman-teman kampung yang Buat ikut pada ya, bantuin ya. ikut bantuin jadi pekerja. Saya sementara bisa jadi bos selama 6 bulan itu. Keren. Saya jadi bos selama 6 bulan itu. Satu kresek, satu sak itu saya beli 5.000, saya jual dengan harga 5.000 per kilo. Ya saya masih bisa bayar si teman-teman saya yang buat misahin kantong plastik sama rotinya itu. Itu sampai berjalan 6 bulan Pak, alhamdulillah. Nah singkat cerita balik lagi ketika saya sudah menjadi seorang pelatih di SCA Ternate, saya diinstruksikan untuk melebarkan sayap. Gitu kan. Jadi ketika saya SMK kelas 2, saya udah mulai terjun masuk eskul ke sekolah-sekolah Pak, khususnya udah mulai pembuka latihan gitu silat. ya, latihan silat ya. Linknya ya dari Mas pelatih saya Mas itu. pelatih itu, oke. Bung, ada waktu Jumat ngelatih. Nanti ada honornya di situ. Walaupun di kita di SCA Ternate itu sistemnya pengabdian Pak. Jadi tidak ada namanya pelatih dibayar. Kalau latihan umum nggak ada pelatih dibayar. Ya jadi kalau ke instansi ya mau nggak mau harus ada uang yang dikeluarkan. Akhirnya kita terima. Itu pun nominalnya tidak bayaran tapi hanya sekedar transport lah pengganti. Nah dari situ saya konsisten terus. Nah akhirnya saya ikut pertandingan juara ya kan. Saya sodorkan ke sekolah. Alhamdulillah beasiswa 3 bulan. Selang 3 bulan lagi saya ikut Popda waktu itu, Popda Jepara. Sebenarnya lebih ke arah momentumnya pas. Jepara itu IPSI-nya tidak ada uang waktu itu. Pelatih saya kan si bos nih kan. Ada uang nggak ada uang, dibiayai sendiri. Akhirnya saya dikirim tuh di Karsidenan Pati itu. Karsidenan Pati itu kan termasuk Demak, Jepara, Kudus, Pati, Rembang. Sekitaran itu kan, lah ya. Sekitar itu Karsidenan gitu kan. Karsidenan. Nah di situ saya alhamdulillah ya tidak menang tapi kalah lah, singkat cerita kalah. Nah dari situ saya berjuang lagi latihan terus karena saya memikirkan bagaimana caranya saya bisa menghasilkan uang. Sampai singkat cerita Pak, sampai saya lulus saya masih ingat ya saya itu meminjam uang ke kakak ipar saya yang petani karena habis panen untuk menebus ijazah tersebut.
Oke. Ya selama 3 tahun persis itu kakak saya tidak pernah membiayai memang karena udah komitmen awal. Iya, dari awal. Nah dari situ saya berpikir ya sebagai anak muda gimana caranya nih? Ya oke lah, uang saku ada, tapi masa kita punya tenaga kayak gini nggak bisa menghasilkan uang? Ternyata bisa. Bisa. Ya dari ngelatih silat itu, kemudian dari ngebungkusin roti tersebut, dan pasti disupport sama Pak Ale saya juga sudah almarhum. Nah itu beliau itu kebetulan kalau pagi dia itu suka nyotorin roti ke toko-toko. Siangnya dia ngajar di madrasah diniyah. Nah jadi otomatis penghasilan saya double tuh, dari saya kerja di situ sama ngambilin roti, natain di box Pak D saya roti itu, saya kadang dikasih 5.000, 7.000 ya buat tambahan ongkos. Nah dari situ saya tabung. Sampai yang lain pada punya handphone tuh, saya masih ingat kelas 2 SMK baru punya handphone dari hasil uang pekerjaan itu sendiri. Uang sendiri ya? Uang sendiri. Bukan minta, bukan minta. Itu mah buru-buru minta ke siapa kita kan. Sendiri, saya masih ingat waktu itu Siemens HP-nya. Siemens itu kan. Itu Siemens lah ya. Siemens itu udah tahun kapan Siemens itu? yang Doraemon ada kan? Siemens itu kan masih Doraemon. Iya. Nggak tahu. Siemens itu kan, masih ingat itu saya masih Siemens itu. Nah, dari situ ketika saya sekolah kan, waktu saya sekolah kan ya transportasi naik bus ya. Saya kalau dari rumah ke jalan raya ya paling sekitar 5-7 kiloan. Nah bagusnya orang kampung waktu itu ketika bersekolah, berangkat pagi-pagi itu ada barengan bareng. Ketika ketemu bapak-bapak atau ibu-ibu lagi ngangkut mobil bak, entah ada sayurnya, entah ada orang, nah kita pasti tumpangin tuh. Nah aman jadinya. Jadi artinya kita nggak mungkin terlambat. Iya benar. Ya nggak mungkin terlambat ya kan. Sampai terminal, sampai ke jalan raya saya naik bis waktu itu masih ingat 1.000. Itu pun bis itu kalau yang naik anak sekolah dia pilih-pilih. Soalnya apa? Kalau yang naik anak sekolah itu biayanya lebih murah. Waktu itu saya masih ingat cuma 1.000. Cuma 1.000 ya, kalau dialokasikan di sini paling kayak Kota Bogor ke Depok lah, terminal Depok lah gitu. 1.000 waktu itu. Nah berangkat dari situ ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat ketika di situ, ketemu nongkrong di terminal, ketemu orang, sambil nunggu bis, sambil ngobrol. Nah dari situ saya punya pikiran, saya tanya ke mbak-mbak yang ada di bis kan, Mbak kerja di mana? Oh ngamplas ngamplas kaki-kaki kursi gitu. Oh kalau kayak gitu, kalau anak sekolah bisa kerja nggak Pak? Bisa kamu sekolah di mana? Di Wali Songo Cangaan. Nah itu saya di belakangnya itu. Pas saya nggak kurang apa lagi, ya kan? Pulang sekolah saya mampir ke situ. Saya nanya-nanya, bisa nggak saya nggak minta gaji, tapi saya minta buat makan siang yang penting ada. Nah akhirnya saya dibolehin. Tapi kan namanya di situ home industry kan terbatas. Ketika si pekerjaan itu udah selesai ya sudah selesai. Ya kalau dibilang pahit, ya perjuangan saya sangat pahit kaitan di situ. Iya, benar. Pahit. Nah balik lagi ketika saya meminjam uang 3 juta itu, saya masih ingat nominal 3 juta. 3 juta itu ya kan saya bayarkan ke sekolah, saya dapat ijazah tuh. Dapat ijazah, masih ada sisa uang 500.000. Waktu itu bensin ya 4,5 lah. Saya mau merantau kemana ini? Udah kakak udah ngomong, udah lulus udah. Tugas kakak selesai, silahkan pikirin diri, silahkan. Mau jadi apa, yang penting ingat pesan orang tua. Itu lulus SMA ya? Udah lulus nih. Terus? Jangan sampai meninggalkan sholatnya, jangan sampai nakal ke orang lain ya kan. Kita sesuai dengan kodrat kita sebagai orang kampung ketika merantau. Akhirnya saya beraniin diri itu ke Surabaya. Ke Surabaya saya itu ngikut kakak saya yang pertama. Namanya ikut orang Pak. Biasalah namanya ikut orang itu ya nggak enak juga. Mau pahit, mau asem, mau sepet ya udah ditelen. Telan aja bener. Ya kan, ya namanya ikut saudara seperti itu, apalagi merasa ya oke lah gitu. Saya berangkat malam, nyampe Surabaya pagi, subuh lah, terus nyampe rumahnya pagi. Jadi kebetulan si kakak ipar itu kalau di Surabaya itu jadi ada rumah besar, tapi itu sengaja disekat buat kosan, hanya untuk kosan bujangan. Nah waktu itu yang isi laki-laki. Nah singkat cerita, dia nawarin, Mbak, itu adiknya. Ya,
lagi nyari kerjaan bukan? Iya. Nah itu ada lowongan di restoran saya. Nah jadi pertama kali saya merasakan gaji yang benar-benar bekerja nih, yang Itu sudah di lepas restoran? dari sekolah, itu di restoran itu sebagai waitress. Oke. Waitress restoran tapi di mall, waktu itu di BG Junction daerah Surabaya itu. Waktu itu saya kerja kena sip. Ya, gaji saya pertama merasakan ketika saya setelah lulus sekolah itu 400.000. 400.000 ya? itu. 400.000 kena sip. Cuman makan ditanggung sama beliau gitu, namanya kita di restoran tahulah. Iya. Kalau Pak Angga pesen soda, pesen ini, sodanya ketika dituang masih ada sisa kan? Iya. Ya itu yang kita umpetin, ya kan Minum. sodanya tinggal. Nah Ya itu kan? bisa buat kita Iya, itu gitu benar-benar. kan. Pernah Seperti saya juga. itu. Jadi model gitu. Saya alhamdulillah selama 6 bulan tuh Pak. 6 bulan kerja di situ. Saya masih ingat nama restorannya Mama Ayam Goreng. Jadi memang brand dia itu Mama Ayam Goreng itu. Ya, jadi dia ada bumbu tersendiri, warnanya merah sama masih ingat ya. Merah itu dicampur ke nasi goreng bisa, ke ayam gorengnya itu bisa. Khas lah Dan itu ya, bumbu Nah, khasnya itu dia. yang tidak diketahui oleh Iya. kita. Nah, saya kerja di situ tuh selama 6 bulan, Pak. 6 bulan karena saya intinya bagaimana caranya saya bisa mengembalikan uang yang saya pinjam nih. Karena waktu itu ketika saya nggak ada ijazah, saya nggak bisa kerja. Iya. Kalaupun kerja ya paling kayak gitu, ngebungkusin roti kerja sama orang. Saya butuh peningkatan. Betul. Nah ini adik-adik atau teman-teman semua juga Harus nih. harus punya Iya. tatanan seperti itu. Sekarang ada yang susah juga Jadi kayak gitu. jangan mentok di tempat, jangan Pasrah aja. dengan zona nyaman, jangan. Terus ketika kita nggak punya uang terus, ya itu kita harus gimana caranya? Pikir gitu ya Pak. Benar, oke. Itu saya paksain selama 6 bulan. 6 bulan gaji 400 ya kan nabung. Nah yang enak di resto itu pengalaman saya itu kan rata-rata langganannya orang Chinese ya Pak. Chinese Di ya. Surabaya ya. Wangtip Pak. Ya pasti orang gitu. Ya. Nah dari situ saya juga punya cerita lucu lagi nih Pak. Gimana tuh gimana? Pesen rujak cingur sama gado-gado. Orang pesan itu. Pesan itu piringnya sama, isinya sama, warna sambelnya sama. Bingung. Ini rujak cingur apa gado-gado? Yang mana ini? Pesennya rujak cingur, yang saya gado-gado. Kalau sudah tahu salah, kenapa dimakan? Dimakan itu Pak. Dimakan dulu Pak dia. Dimakan dulu. Habis separuh, baru komplain, Mas. Saya pesan rujak cingur, kenapa yang datang gado-gado? Tapi Dan udah dimakan. saya balikin lagi. Lah Bapak udah tahu salah, kenapa habis separuh gitu kan? Oke Pak, saya minta Ada maaf. bahas sekarang tegenan tapi itu. ludes. Ya Pak, saya minta maaf, saya salah, nggak akan saya ulangi. Akhirnya manajer saya datang itu, ya udah. Oh, ya udah. Kita kan sebagai kaitan pelayanan ya, Iya. mau apapun itu yang salah, tetap kita harus meminta maaf. Iya. Kita harus meminta maaf karena kaitan itu sama pelayanan. Nah, dari situ, itu juga pengalaman dari situ saya benar-benar ingat rujak cingur gado-gadonya. Nah, ini. Sama Tapi saya persis. bisa persis, piringnya sama. Ketika dikuain itu pakai kuah kacang itu udah benar-benar Sama. sama. Nggak kelihatan itu gado-gado sama rujak cingur yang mana itu kan. Rujak cingur Pak Anda pernah makan belum? Pernah. Surabaya ya biasanya Surabaya. udah lama banget nggak Surabaya. Nah singkat cerita dari situ kadang-kadang ketemu orang Chinese tidak hanya yang negatif saja yang baik pun banyak. Yang banyak. Ya, jadi ketika saya pesan makanan dia pasti pesan Mas nanti kalau bapak udah selesai piring bapak ambil ya. Gitu. Awalnya saya nggak tahu saya ambil. Duit. Mantap. Nah lama-lama saya jadi tahu, bahkan saya punya 5 langganan. 5 langganan itu, orang itu aja, orang itu aja memang di Surabaya itu. Ya kadang 20, kadang 5.000, kadang ini. Nah itu kita punya komitmen waktu itu di Grey itu semua uang tips kumpulin, masuk ke situ setiap bulan kita bagi. Nah ternyata dari gaji dan uang tip itu lebih besar uang tipnya. Uang tipnya lebih besar itu ternyata kan. Ya, jadi akhirnya kan setiap bulan saya bisa nyicil kakak saya 500, 700, bahkan 300. Pokoknya konsisten sampai singkat cerita sampai 6 bulan alhamdulillah lunas. Oke. Lunas. Kakak saya yang di Citrep ini kan kakak saya yang ketiga itu menikah sama orang Citrep. Kakak saya laki-laki, telepon, gimana kerjaannya? Ya alhamdulillah kak seperti ini. Piro gajinya? 400 kak gajinya. Wah, ya wis, yang Bogor wae. Nah, udah ke Bogor Ya, aja. awal ke Bogor. Nah, nih, Awal mula nih ke Bogor. Awal mula nih ke Bogor. Kenapa nyangkut di Bogor Bogor lagi nih? nih, kan. 2011 lah singkat cerita 2011 saya nyampe sini. Saya masih ingat 2011. Waktu itu masih rame counter Pak. Oh Jadi iya, si kakak iya. itu Pulsa itu ya? Pulsa, Iya. pulsa terus. Karena belum ada kuota-kuota belum ada itu kuota dulu. kayak sekarang, Iya. belum masih kartu perdana, masih pulsa. Mahal kartunya juga tuh. Nah,
beranjak dari situ, saya hanya kerja di situ. Ya kerja, ya namanya ikut orang, balik lagi kan ikut orang. Orang masih pada tidur, habis subuh kita udah nyapu depan. Saya dekat pinggir jalan raya, dekat PGRI Lebanon itu. Di pinggir jalan raya, nyapu. Orang lain pada tidur, kita masih jaga. Kadang-kadang sampai jam 12 sampai setengah 1. Nah, dari situ ternyata bisa kita ambil hikmahnya apa Pak? Ada beberapa si pejabat-pejabat si waktu itu dia HRD Kaisar Roda 3. Ya, HRD PT Kaisar Roda 3 yang mobil roda 3 itu kan. Beli pulsa. Setiap seminggu sekali pasti beli. Di situ ya? Di situ. Akhirnya ngobrol. Mas, lulusan apa? STM Pak Din. STM? Iya. Jurusan apa? Jurusan mesin. Ah, cocok ini. Saya ada lowongan. Di pabrik saya ada lowongan. Sebagai apa Pak? Itu ngelasin rangka besi. Ngelas rangka besi. Dari situ saya izin ke kakak saya dong, karena nggak bisa saya serta-merta langsung keluar. Kak, boleh nggak Agung kerja di tempat yang lain? Kerja di mana? Itu ada langganan pulsa, nawarin kerjaan. Ngapain kerjanya ngelas? Lah aku iso Len, kau bisa? Bisa gitu, bisa dipelajari. Ya wes, kalau memang itu pilihanmu nggak apa-apa. Kerja saya di situ. Di Kaisar Roda 3 itu saya 3 bulan. Saya ngelas itu. Itu gajinya mingguan. Seminggu. Berapa seminggu itu? Kadang 50, kadang 75 gitu kan. Efeknya apa? Ya awal-awal ini mata pada iyalah kena merah, pada kena las terus semua kan, Pak. Aduh, saya nggak betah akhirnya, Pak. Ya nggak betah. Nah dari situ kan kita ketemu teman-teman baru nih, ngobrol sebelumnya kerja di mana. Nah, akhirnya kan kita jadi memperlebar relasi. Bener, kan. Jaringan lah ya. Jaringan lebar gitu. Nah, ketika sudah kita membosankan atau bosan di situ, ternyata di pabrik waktu itu Globalindo Jaya Semesta, yaitu nyetak pitingan kayak gini nih, pitingan lampu. Yang buat lampu itu. Nyetak. Nah, saya bagian QC. QC itu Pak, ya Allah itu kalau kita 1:30 jam 2 itu udah ngantuk-ngantuknya banget. Itu kan barang cetak masih panas. Nah kita ngambilin itu jadi ngeratain pakai cutter. Ngerapihin. Nah itu Pak, ya Allah ini udah aduh kalau ngantuk sedikit. Nah dari situ saya alhamdulillah Pak, walaupun modelnya borongan, saya bisa menyisihkan uang dari situ. Saya berpikir kembali, masa saya ikut orang terus. Gitu. Saya beraniin untuk ngontrak satu kamar itu, satu kotak. Bener-bener saya ngekos itu. Ya, waktu itu per bulan cuma 150. 150. Nah, dari situ balik lagi ke yang sebelumnya. Saya kan udah jadi pelatih nih di Esa Trate, pelatih silat tuh. Di situ belum ada HP, Pak. Saya kalau nyari kontak person waktu itu lewat medsos. Ke warnet saya cari ya ketua ranting PSHT Kecamatan Citerep. Ketemu kan. Ternyata latihan di Kecamatan Citerep Pak, setiap malam minggu sama malam karena emang kangen olahraga juga kan? Iya, akhirnya saya aktif lagi. Nah, dan itu jalan rezekinya saya bisa menjadi guru dari situ. Dari situ tuh. Nah, dari situ kebetulan beliau sekarang masih ada. Sekarang saya ketemu sama warga Esa Trate dari Tuban, namanya Pak Supomo. Beliau sekarang udah doktor. Nah, sekarang beliau itu kepala sekolah di SMK PGRI Sukamakmur. Nah, asal muasal saya bisa tarik ke sana itu gara-gara saya ngelatih ekskul silat dulu nih. Sempat ngajar di sana ya, juga. Akhirnya saya ngelatih silat dulu nih. Saya masih kerja nih di Globalindo masih kerja. Kan kalau kerja borongan QC gitu, Pak. Ketika kita kerja ya dapat uang, kalau nggak kerja nggak masalah. Benar. Ya akhirnya kadang saya kerja setengah hari Jumat. Setelah sholat Jumat, ya saya ikut teman saya ngelatih di sana. Selama setahun itu. Saya nggak tahu kalau Pak Supomo itu orang Esa, nggak tahu. Kalau Pak Supomo orang Esa tahu. Dipantau kali kan sama beliau. Dan kebetulan di PGRI Sukamakmur itu saya masuk pertama isi school baru 2 kelas, baru benar-benar sekolah baru, belum punya gedung. Dia masih ngiduk di SD. Nah akhirnya ditawarin tahun berikutnya, berarti sudah setahun school itu kan. Mas, mau jadi guru nggak? Wah, jadi guru. Iya, sampean basicnya kan udah ada itu dari olahraga silat. Terus Pak, sampean nanti kerja di sini, kebetulan Bapak ini masih dosen aktif di Stima IMI. Sama IMI ya, Stima IMI Jakarta. SE tapi kan.
ya waktu itu kan nggak ada linear, nggak ada ini. Yang penting mah intinya sarjana kan. Apalagi kalau kita punya bekal bela diri, berarti ya udah cukup lah. Nah, kuliahlah saya pertama itu di Stima IMI. Itu kelas jauh. Oke. Saya ngomong sama beliau, Pak, gimana bayar kuliahnya, gaji aja segini. Mas, tugas sampean waktunya kuliah, waktunya kerja. Nggak usah dipikirin itu. Nggak punya ongkos ngomong. Gitu kan, nanti dibicarakan. Nah, saya ikut sama beliau tuh hampir 2 tahunan. Sampai akhirnya waktu itu beliau ngisi acara di SMK Lab Indonesia. Di sana butuh guru olahraga. SMK Lab itu. Saya tanya, Pak, kan saya belum di mana? sarjana. Depok ya? Masuknya Tajur Halang. Tajur Halang ya, perbatasan sama Depok. Iya. Pak, saya kan belum sarjana. Udah, tenang aja. Sama saya aman. Tapi harus satu aman. Konsisten, jangan aneh-aneh gitu. Kalau kamu nggak betah, tinggal ngomong nggak betah. Kalau betah dilanjutkan, kasih nama baik yang bagus intinya. Yeah. Oh siap Pak. Nah, akhirnya saya dari situ di PGRI Sukamamur itu 2 hari, di Citayam itu yang di SMK Lab 3 hari. 3 hari. Nah dari situ mulai ekonomi mulailah naik mulailah Pak. Dari situ kan kita ada komunitas MGMP nih. Nah setiap ada lowongan. Yeah, coba. Nah singkat cerita sampai saya sarjana. Ya, yang biayai beliau itu ternyata model kelas jauh nih. Tapi bukan Stima IMI Pak kampusnya gitu kan. Bukan Stima IMI, tapi nama kampusnya Aprilisma. Ya kan saya nggak tahu, saya merasa awalnya. Ya kan saya merasa yang penting mah disuruh kuliah, saya kuliah, orang saya nggak mengeluarkan uang sama sekali kan. Ya. Sampai akhirnya saya wisuda ya 2014 tuh wisuda. Ya kan 2014 wisuda di MGMP itu ada lowongan di Yayasan Asohe Citerep. Balik lagi saya ke Citerep nih. Ya, tinggalin kan yang di sana karena jauh kan. Waktu itu sama ngontraknya kan di kebun kopi itu di Kanura. Ya dari situ sama juga ya, singkat cerita ya namanya ya itulah yang saya bilang teman-teman. Kita harus bisa keluar dari zona nyaman. Betul. Ya karena apa? Karena kalau kita sport di satu titik ya memang seperti ini. Bakal gitu-gitu aja ya Pak. Silahkan berfokus ke satu titik, tapi kita harus punya usaha yang lain Pak. Betul. Biar ngebul dapurnya juga nih. Iya, jangan sampai kita hanya fokus di situ nggak punya usaha yang realistis lain. Juga realistis ya Pak. Gitu. Benar. Ya kalau kita boleh bercerita Pak, dulu sebelum ramai Grab Gojek saya juga pernah ikut ojek pangkalan itu Pak di Gojek juga tuh. Di kebun kopi di pos 3 itu. Ya nggak ada KTA-nya tapi nggak masalah gitu. Pas malam ini nggak ganggu biasanya malam mereka. Tuh ya benar. Nah rame Grab, Gojek, Uber, nah itu saya mulai daftar. Jadi ketika pulang ngajar ya saya kerja. Nge-Grab memang kita kan anak perantauan harus. Iya betul. Harus bisa eksis lah ya. Kalau kita nggak goyah kayak gitu, aduh Pak. Harus survive bahasanya. Yang penting kita nggak merugikan orang, kita nggak maling, kita nggak nyolong, kita nggak narkoba, udah selesai gitu kan. Benar-benar. Nah singkat cerita juga gitu di Asohe, waktu itu momen pandemi kalau nggak salah, apa sebelum pandemi ya Pak ya? 2019 tuh sebelum pandemi ya Pak? Sebelum pandemi. Di MGMP ada lowongan di SMK Darmawan, kebetulan jam saya waktu itu berkurang tuh gara-gara di SMK. Di SMK itu kan tidak ada olahraga kelas 12. Ya. Jadi kurang kan. Udah saya coba ngelamar di sini. Ya, alhamdulillah diterima kan. Waktu itu sama Pak Teguh kan diterima, ya udah saya bisa bergabung di sini. Ketika saya bergabung di sini kaget ternyata rekan-rekan teman-teman tuh pada muda-muda semua kan. Iya, masih pada muda kita. Asik kan kita kan jadinya kan. betul. Dari beberapa teman-teman atau dari beberapa sekolah yang memang saya masukin tuh di SMK Darmawan ini yang menurut saya paling unik. Kenapa unik? Hampir mayoritasnya itu si jiwa muda semua. Iya, betul. Ya memang namanya problem singgungan pasti itu suatu ada. hal yang biasa Ada gitu. pasti, betul. Tapi ketika memang kita selesaikan dengan baik-baik, dengan sportif, dengan langsung ke to the pointnya, masalah selesai. Lebih enak, gitu, betul. Dan akhirnya kita yang mungkin tidak punya kelebihan di bidang yang lain, kita bisa menutupi karena bisa ikut keaktifan di situ. Benar-benar. Nah, singkat cerita Pak, ketika saya udah sarjana S1, ternyata ketika pas dicek linearitas saya malah dulu kan enggak ya, linear tuh nggak diurusin ya. Tapi sekarang kan kurikulum baru itu linearitas bener. Wah itu Pak, saya ngurus NUPTK itu belum saya kejar Pak itu. Waktu itu syarat sertifikasi harus sarjana. Oke, saya kejar sarjana dapat. Ternyata berubah.
harus punya NUPTK. Saya sampai kejar sampai ke Bandung, Pak. Ke Bandung, Dinas Pendidikan Bandung. Saya masih ingat, masih ada nomornya Pak Dili namanya. Namanya Pak Dili. Ketemu Pak Dili. Pertama saya datang ke sana, bener si meja itu ada namanya Dili. Pas saya datang nganterin berkas, iya taruh aja, nanti dikerjain. Ya kan saya merasa orang jauh kan saya tungguin. Kata teman-teman, informasinya di sana itu tinggal di approve doang, udah pencet beres. enter, selesai. Makanya saya ngajak operator nih kan. Ngajak operator ya kan. Pas di enter, kok dia kayaknya nyari kesibukan gitu kan. Ternyata bener Pak, saya ketemu orang yang salah. Si beliau yang namanya Pak Dili itu cuti. Oh, itu yang ngegantiin ya? Yang ganti itu orang lain meja sebelahnya Pak. Aduh. Gitu. Mungkin dia mikir, ini orang jauh ini kagak kenal ini gitu kan. Singkat cerita kan dari situ, saya balik lagi, nunggu 2 minggu. Mas kok belum di-approve? Ngobrol sama operator. Iya Mas, ada waktu lagi nggak? Ada. Ya udahlah kita ke Bandung lagi. 2 kali itu ke Dua Bandung. kali itu selang 2 minggu saya ke Bandung lagi. Itu naik kereta Pak. Saya dari Gambir. Jam 12 malam berangkat, jam 3 nyampe. Pas saya lihat map dari stasiun ke Dinas Pendidikan tuh ternyata berbentuk huruf U gini Pak. Iya. Deket Jauh, kan? Dekat. Deket sebenarnya deket. Oke. Kan nyampe jam 3 tuh. Udah kita ambil jalan santai, mampir ke Indomaret ngopi. Sampai sana subuh, saya nanya ke satpam, Pak, kami bawa berkas dari Bogor. Keperluannya apa Pak? Keperluannya mengurus NUPTK. Naik apa? Naik kereta. Aduh kasihan ya. Pak boleh nggak Pak sambil nunggu Pak Dili ada, kita mau tidur di masjid sama ibadah. Oh boleh silakan. Tidur di masjid, saya masih ingat waktu itu hari Senin, saya berangkat Minggu. Saya kan mikir gini ya Pak, Senin pasti ada. Iya. Terus sebelum dia datang kita udah nyampe sini nih. Ya, saya nggak kurang akar, 7:30 saya udah standby aja. Ditanya resepsionis mau ketemu bagian NUPTK, udah arahkan lantai berapa gitu. Yang jelas ketemu Pak Dili. Ketemu, duduk. Selamat pagi Pak, Pak saya Agung sama teman-teman nih Pak dari SMK Darmawan, dari SMK yang ada di Bogor. Mau ngajuin NUPTK Pak, informasinya tinggal di approve. Oh iya. Saya diam. Kok kemarin bukan inilah, Kemarin waktu ngobrol sama Pak Dili nggak memberi penjelasan ini Pak. Pak Dili yang mana ya? Yang di sini. Ya saya Pak Dili ini gitu kan. Serius Pak? Iya. Loh kemarin siapa? Ya nggak tahu. Sampai ketemu siapa kemarin? Akhirnya ngobrol Pak bahwa ngapain sih jauh-jauh ke Bandung? Saya ada itu di SMA 6 namanya Bu Eva. Nah itu salah satu panjang tangannya beliau kalau kaitan NUPTK di Bogor. Jadi ternyata di setiap kabupaten tuh ada panjang tangannya Pak. Jadi nggak perlu langsung ke Bandung, nggak perlu gitu. Bisa Wah kalau tahu gitu mas saya nggak mungkin ada sini Pak. Tapi nggak apa-apa dengan seperti ini. Saya malah jadi tahu, jadi pengalaman. Akhirnya saya jadi simpen nomor bapak kan. Gitu. Nah itu dia enter sama beliau. Operator saya suruh buka, bawa laptop, udah nunggu approve dari pusat kan. Aman. NUPTK muncul nih Pak. Muncul. Nah, ini bukan selesai masalahnya, muncul lagi Pak. Harus linier. Waduh, puyeng ya kan. SPDI. Iya, SPDI. Ngajar olahraga. Nah, dari sini nih kan, dari sini kita mulai nih. Kenapa bisa memang terjun di olahraga nih dari sini kan. Pas pandemi pertama 2020, sekitar 2020 saya nggak ada kepikiran, belum Pak. Ya dikira musibah COVID ini mungkin nggak berlama-lama gitu, makanya saya tidak berpikir ke arah situ, lebih ke arah ini gimana caranya ini keluarganya biar bisa ngebul, lebih ke arah situ sih Pak. Ternyata lama. Nah saya jadi mikir hampir 2 tahun lah, 2 tahun. Ini gimana nih peluangnya? Saya harus linier. 2021 saya beraniin Pak. Awalnya iseng dulu Pak. Wah ada STKIP Kusuma Negara. Saya lihat prodinya, prodi kampus B, prodi olahraga apa? Prodi kampus B sama prodi olahraganya juga B kan. Wah ya udah, saya iseng daftar. Ternyata diterima. Wawancara juga gitu, pas wawancara lewat Zoom. Dilihat tinggi badan, suruh lompat, suruh jongkok, suruh lari kiri. Waktu itu masih kecil badannya, belum segemuk sekarang gitu. Muncul tuh kan. Lulus lah ya. Singkat cerita lulus. Akhirnya saya kuliah di olahraga di STKIP, STKIP Kusuma Negara di Cijantung. 2021 ya. 2021. Sekarang udah lagi nyusun lah ya. Iya, sekarang udah nyusun skripsi lah. Iya. Nah dari situ ya ternyata ya itulah Pak,
ketidaktahuan saya mungkin. Ternyata saya ketemu waktu daftar membawa berkas, ketemu orang yang salah lagi. Kalau ketemu orang yang benar, Pak, itu bisa dikonversi. Jadi si mata kuliah umum itu saya nggak perlu kuliah lagi. Iya. Ternyata saya ketemu orang yang salah, kan waktu itu masih pandemi, yang jaga gantian. Akhirnya dari nol lagi ya? Akhirnya dari nol lagi saya kuliahnya. Ya Allah gitu Pak, tahu sendirilah model kuliah olahraga tuh kan musuhnya atau momoknya ada 2. Iya. Ya renang sama senam. Iya pasti itu. Ya renang 1, renang 2, renang 1, renang 2, renang 3, renang penyelamatan. Gimana nyelamatin orang kita nggak bisa berenang kan gitu. Tapi belajar dari situ alhamdulillah Pak, ya kita di treadmill untuk berenang ya alhamdulillah jadi bisa. Sampai senam, kalau senam 1 aman, masih senam sekolah lah, roll depan, roll belakang. Nah, senam 2 nih Pak, nih. Salto depan, salto belakang, round off, flick flag. Jadi 1 semester 4 gerakan itu Pak. Ya karena saya kan punya basic di silat kan. Iya. Saya mental berani dulu, mau nanti nyungsep enggak ntar ya penting bisa. Berani. Karena apa? Keterpaksaan yang hari itu UAS harus ada nilai. Iya betul. Kita udah bayar mahal Pak. Iya. Kalau nilainya D, aduh. Dan banyak teman-teman itu yang konversi, yang pindah dari UNJ itu rata-rata kasusnya di senam. Ya, dia nggak lulus di situ. Nggak lulus di senam. Nggak lulus di senam gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita, saya berlanjut sampai sekarang dan alhamdulillah saya bisa fokus di SMK Darmawan. Bisa bergabung untuk udah jadi pejabat juga di SMK Darmawan ya kan. Mantep nih ya, ini ceritanya luar biasa ya. Menurut saya ini inspiratif banget nih Pak. Apa sih saya pribadi aja yang seumuran lah ya. Yeah. Itu nggak nemu tuh karena emang nggak di kampung lah ya. Iya mungkin momentumnya karena ya itu loh Pak. Ketika kita diposisikan dalam keadaan harus siap, ya kita harus siap. Ya, contoh kan siapa yang mau kehilangan orang tua Pak? Betul, itu awal mulanya itu ya Pak. Awal mulanya itu, nggak ada yang mau Bos. Tapi gimana kita bisa survive itu yang jadi masalah. Tapi alhamdulillahnya ketika dari situ ya mungkin Allah punya jalan yang lain. Ada, maksudnya Pak Agung pilihannya tepat gitu maksud saya, terus berjalan. Tapi banyak juga anak-anak yang memang setelah kayak gitu dengan posisi yang sama, putus sekolah, sekarang jadi cuman ngandelin yang di jalanan dan segala macam. Saya nggak bisa pungkiri Pak, mungkin ketika saya bukan jadi warga SHT atau pelatih PSHT, saya mungkin bisa jadi kayak mereka. Sama, betul. Di pinggir jalan banyak tato ngamen. Nah karena di SHT itu memang mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Nah itu yang ditanamkan di kita setelah jadi pelatih. Nah akhirnya terbawa dan memang bahasanya itu kalau kita sudah jadi pelatih itu Pak, itu tuh ada kunci gembok banyak. Si kunci ini mau buka yang mana? Kamu mau jadi atlet kah? Mau jadi pelatih kah? Mau jadi guru kah? Mau jadi yang belajar kanuragan kah? Mau jadi orang yang banyak dukun, banyak pilihan gitu. Banyak. Ya, saya lebih ke arah jadi guru realistis aja Pak. Saya ingin memperbaiki kehidupan. Betul. Nah, kenapa jadi guru Pak? Nah, itu juga jadi pertimbangan saya. Kan setahu saya bukan setahu saya, banyak orang yang berpikiran bahwa guru itu ya pas-pasan Pak. Kenapa Pak Agung memilih jadi guru malah itu loh? Satu Pak, kenapa di pendidikan? Kita kan, kalau saya lebih berpikir lebih jauh ke depan Pak. Ketika kita kerja di pendidikan, mungkin memang secara finansial pas-pasan, pas lah gitu. Pas lah, cukup lah gitu. Lebihnya ya kita harus nyari dari mana gitu. Tapi nanti secara waktu buat keluarga, buat anak itu lebih banyak. Betul. Lebih banyak. Kita tanggal merah ikut libur. Betul. Kita Idul Fitri Idul Adha ikut libur kan. Jadi saya lebih ke arah, saya kan posisi yatim piatu dari kecil nih. Kurang lah Pak kasih sayangnya. Kurang. Berarti buat anak, buat keluarga lebih sampai nanti punya keluarga, punya keluarga sama. Kayak gitu. Punya keluarga, punya anak saya merasa kurang perhatian dari saya. Ya jadi saya belajar dari pengalaman dari situ. Jangan sampai si anak ini akhirnya ditelantarkan atau menemukan kenyamanan oleh orang lain. Bener kalau orang lain betul. Kalau orang lain yang salah, bahaya. Bahaya. Sama juga kan kalau jadi guru ya selain itu ya amal jariahnya. Itu juga penting tuh. Kalau saya ya, kenapa akhirnya saya juga jadi guru itu saya mikirin kayaknya susah nyari ibadah di luar yang memang. Tapi kalau jadi guru kan ya setidaknya ya kita memberikan ilmu dan kepake itu kan alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan
kita mengajarkan ke hal yang selalu positif, Pak. Benar, Kita positif. manusiawi kadang-kadang. Enggak, kadang Suka juga kan ketemu. guru itu nggak sempurna ya Pak Iya, ya. betul, betul. Kadang betul. juga ada negatifnya gitu, kadang positifnya gitu. Kita harus Iya. benar. Makanya kita selalu berkomitmen ya, mudah-mudahan kita selalu memberikan pelayanan yang terbaik Betul, juga betul. ke anak gitu. Apalagi Iya. kan kaitan di SMK Darmawan sudah jelas nih, sudah memakai kurikulum yang berbeda. Baru Sudah memakai pembiasaan-pembiasaan yang sangat iya, membentuk karakter itu. membentuk kan. karakter. Kaitan ibadah, kaitan olahraga, kaitan literasi, hampir semua kita fasilitasi. Kita sekolah dulu nggak ada tuh, ada nggak ada itu, ya. nggak ada. Terserah mau jadi orang baik sok, mau jadi orang Jadi artinya sekolah benar-benar peduli nih Betul, ke murid iya benar-benar nih. Jadi benar-benar si orang tua ketika menitipkan ke anak itu, ya kita tanggung pihak sekolah jawabnya itu berat. benar-benar tanggung jawab maksimal, tidak bahasanya profesional aja. Iya. Masuk, bayar, Udah ajar, selesai. selesai pulang. Iya. Udah nggak gitu, masih kita Sesuai- perhatikan ya kan. Sesuai jargon Darmawan, your future is our priority. Jadi masa depanmu adalah prioritas kami. Iya, gitu. Jadi gimana caranya kan kita juga kan sebagai guru ngerasa sedih ya Pak. Lulus dari SMK Darmawan bukan jadi bener, Ya. misalnya bukannya sukses. Nah, itu kan juga jadi beban buat kita ya Pak Agung ya. betul. Kalau kita ngelihat murid kita lulus jadi sukses segala macam, kita ikut senang Ikut pasti. senang, Nah, ya. itu. Apalagi misalnya bisa melampaui kita gitulah suatu saat. Kadang-kadang kan kebalik, Pak. Iya. Anak-anak kita udah pernah naik pesawat, kita Kita bandara malah belum. Cuman cerita aja Ya, kita. ceritanya kan bandara Kan, belum gitu udah kan. Belum ya itulah alhamdulillah. Anak udah cerita, Pak saya udah di Bali nih gitu kan. Ke Bali kayak gimana kita juga nggak tahu kayak gimana ya kan. Oke, gitu. tapi sejauh ini apa ya yang Pak Agung rasain nih di SMK Darmawan jadi guru olahraga dengan karakter anak yang seperti itu? Kalau tadi karakter teman-teman atau rekan kerja gurunya yang muda-muda, anaknya yang memang karakternya seperti apa? Apa sih Pak Agung rasainnya kayak gimana sih? Saya merasakan selama ngajar olahraga itu di SMK Darmawan, yang pertama kultur anaknya bener-bener ada titipan bahwa kamu harus bisa menghormati orang tua dan Oke. bisa menghormati guru. Oke, Artinya ketika kita mau mengarahkan si anak tersebut, menurut saya kita nggak begitu banyak kesulitan. Lebih mudah lah Lebih ya Pak mudah, ya? Betul. lebih mudah karena kultur anak sini masih benar-benar menjunjung tinggi itu Iya, kaitan. benar-benar. Saya juga ngerasain itu sih emang sopan santunnya Iya, dan lain masih beda dapet. sama yang memang di kadang ya bukannya membeda-bedakan kalau di kota besar Iya. yang gitu-gitu kadang kita susah tuh Pak. Pasti itu Kayak Pak. Itu gitu udah diatur. tantangan gitu. Iya. Bahkan beberapa rekan-rekan yang memang ngajar di kota besar itu ya udah datang ngajar gaji selesai pulang. Iya, anak-anaknya mau jadi pun apa mau borong mau gimana, salaman. bodo amat gitu. Bodo Ada yang amat. seperti itu Iya. Pak. Oke. Tapi kan bahwa konsep pendidikan kan nggak seperti itu. Betul. Walaupun kita digaji besar, tapi kalau ngelihat anak yang kita didik tidak jadi orang yang benar-benar diinginkan kan, ya memang kita nggak bisa memilih. Tapi hantarannya kan kita sudah mengantar nih alurnya. Nah sisanya ya memang si anak tersebut yang memang Yang harus menentukan. bisa Oke. menentukan gitu. Siap. Oke, terakhir nih Pak. Siap. Terakhir nih. Apa rencana Pak Agung ke depan? Sekarang kan udah jadi guru olahraga, kuliah bentar lagi lulus, udah pasti linear. Terus lagi sekarang juga udah jadi waka gitu. Udah settle lah istilahnya di pendidikan gitu ya. Udah nggak kayaknya kalau saya lihat Pak Agung udah nggak mungkin bakal merubah diri dari guru jadi ke pabrik lagi atau kemana lagi. Udah nggak mungkin tuh kayaknya. Iya. Saya lihat udah pasti konsisten jadi guru. Nah, rencana Pak Agung ke depan tuh mau apa sih Pak? Saya punya rencana Pak ke depan. Selain kita fokus di pendidikan, itulah yang saya bilang kita harus punya bisnis. Oke. Bisnis yang benar. menurut saya, kebetulan saya juga suka. Saya suka makan, suka jalan-jalan. Oke. Di SMK Darmawan ini ada jurusan pariwisata nih. Betul. Ayo kita hidupin Tevanya. Oke. Ya, kita buat paket, kita serahkan Iya, ke SMP-SMP. kayak travel sendiri. gitu Iya, ya Pak travel ya? gitu kan. Bisa jalan-jalan, makan gratis, ya kan? Tidur hotel gratis, Dapat kita uang. dapat uang kayak gitu kan. Bener, Dan bener. yang pasti tidak meninggalkan pekerjaan kita sebagai pendidikan. Iya, gitu. betul. Pekerjaan Apalagi utamanya. di SMK Darmawan sudah pakai sistem pembelajaran blok kan. Iya, Kita benar. bisa request nih. Betul. Wah, Pak Jar kurikulum, saya bulan ini tanggal sekian berangkat Iya. request ya. Nah, itu Request. bisa digeser. Bisa, iya. Nah, itulah yang penting jamnya terpenuhi iya, ya, Pak. keistimewaan Betul. kurikulum Merdeka seperti itu. Jadi kita tidak jolim terhadap anak gitu. Betul. Karena kan usaha kita memang pas lagi dipakai doang, Iya. kita bisa pergi gitu kan. Siap. Nah, jadi ke depan selain saya pengen usaha seperti itu, pasti
saya juga pengen melanjutkan studi saya, Pak. Tidak hanya sekedar jadi guru saja. Syukur-syukur saya nanti bisa bergabung mengajar, bisa jadi dosen, bahkan intinya sampai selesai lah. Ya, pokoknya pendidikan Bahkan setinggi-tingginya lah ya. ilmu itu kan sampai kita mati pun ya kita harus tetap Iya, belajar. belajar itu sampai kita mati Ya siapa lah. tahu selain itu ketika memang timbangan kita nanti di akhirat sedikit kaitan ibadah, bisa jadi dari kita mengajar bisa membantu kita nanti untuk Betul. ke arah Nah itu sih akhirat, saya ke juga surga berpikir itu. seperti itu. Oke, dah sekarang pesan terakhir buat para penonton, yaitu Pak Agung punya pesan nggak yang mayoritas nih penontonnya murid-murid kita nih Pak? Siap. Apa nih pesannya nih Pak? Pesan saya untuk teman-teman, untuk murid-murid atau untuk siapapun, ya satu, jangan pernah ke zona aman. Ya. Oke. Yang kedua, kalian harus bisa mengupgrade diri. Oke. Ya, sesemangat mungkin. Nah, yang ketiga, tetap ya kita harus mendekatkan diri pada Allah, ikhtiar, Ya. dan berusaha pastinya. Ya, karena semua tindakan kegiatan itu landasannya harus agama. Betul. Itu yang penting ya Pak ya. Siap. Oke, makasih Pak Terima kasih, Agung. Pak Angga. Tos Nih, dulu ya. dong. Oke. Aduh, ngopinya mana nih kopinya? Iya, nggak ada kopinya ini CMM, kacau. Oke, sampai jumpa di Gincu berikutnya dengan guru-guru yang makin gokil-gokil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap.